Kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang sangat mengejutkan. Padahal UJ yang keluar malam itu dengan menggunakan motor gede, nyatanya dalam kondisi masih sakit. Tapi apa yang membuat keluarga pun tak mampu menahan niat UJ untuk keluar malam itu? Inilah kisahnya. Kalau bicara kronologis, dari awal memang UJ sudah dilarang keluar dari rumah oleh ayah atau kita biasa sebut Gus Oong. Nah, beliau jauh-jauh datang dari Jember hanya untuk memuasakan Ustadz. Karena Ustadz ini nggak mau ke dokter, jadi beliau puasain. Beliau bilang begini, ya Jeffrey mau tuntaskan malam ini semua. Sempat bilang begitu, akhirnya dibawa tuh Bilal, ditaruh di depan motornya. Kan udah siap tuh, ya kan? Ya, ayah kan percaya takdir. Kalau emang malam ini takdir Jeffrey harus berangkat, kenapa enggak? Kan begitu dia bilang. Udah ya, pokoknya ayah doain Jeffrey. Jeffrey doain ayah. Cium tangan tuh bolak-balik. Dicium kan, kiri kanan. Kok ini doang ya? Ini dong. Kasih, dicium sama ayah. Nah, itu Ustadz keluar itu bukan tausiah. Jadi memang sengaja mau refresh aja karena hampir 5 hari ini kan beliau sakit. Gitu. Jadi mau tidak mau dan harus tidak harus beliau memang begitu. Harus keluar. Ya udah akhirnya dikawal oleh teman-teman. Kalau nggak salah di radio dalam 2 kali beliau sempat jatuh. Memang beliau itu lagi pergi jalan sama ada ustadz juga yang ikut pakai motor. Beliau itu sebenarnya lagi kurang sehat, tapi karena mungkin jenuh atau gimana dia jalan. Memang dia biasa memang suka ceramah pakai motor juga. Terus beliau juga suka touring juga. Dulu pernah ada grup Harley Davidson juga. Dia senang dia motor. Meski suka mengendarai motor dan melakukan touring, tapi kondisi kesehatan UJ pada 5 hari belakangan memang sedang dalam keadaan sakit. Maka sebelum mengalami kecelakaan maut yang merenggut nyawanya, UJ pun sempat 2 kali jatuh karena tak bisa mengendalikan motor besar yang dibawanya. Pertama, memang itu kecepatan 20-40 lah. Menurut cerita anak-anak ini, itu karena gundukan aspalnya tidak rata. Jatuhnya ngerebah begitu tapi jalan. Karena anak-anak lihat normal memang aspalnya. Nah yang kedua, ketika Ustadz mau melewati truk 3/4 dengan ada satu mobil apalah gitu, udah masuk ke tengah, dia nyempit kemudian. Jadi mundur lagi. Mundurnya kagak dapet, jatuh, brek gitu. Langsung Buya bilang, "Kiai, ente mundur ke belakang." "Enggak, gue masih sehat." "Udah kita yang bawa, ente duduk aja." "Enggak. Lu nggak percaya sama gua?" Gitu. Biasa bicara bercanda lah gitu ya. "Bukan, masa ini udah 2 kali," katanya. "Enggak, gue sehat tuh, apalagi Kemang deket kan." Ya udah akhirnya jalan tuh. Di pom bensin kali gitu. Nah di pom bensin juga pas saya udah angkat, "Kita pulang ya," gitu kan. Malah dia cerewet, "Uy, pulang aja di sana," gitu. Tapi kan nggak tega, ya udah diikutin lagi. Di arteri juga begitu. Udah limbung banget gitu kan. Tapi dia tuh emang selalu kita kalau dengar-dengarkan, kita jiwa bikers katanya, bagaimana harus kuat. Selalu begitu. Dia tuh kan semangatnya kuat tetapi badannya lemah gitu. Lalu seperti apa kejadian saat UJ menabrak pohon palem sampai motor yang dikendarainya terpental sejauh 30 meter? Almarhum korban dari arah timur menuju ke barat, mungkin mau kembali ke rumahnya. Tepat di rumah tadi yang kita sampaikan di sini, lokasi di rumah nomor 17 ini di Pondok Indah, PP 38 ini menabrak pohon palem sampai motor terjatuh, terlempar 30 meter, almarhum jatuh di situ dan mengalami luka di bagian muka. Almarhum juga menggunakan helm lengkap, halvis, surat-surat lengkap semuanya. Di sana situasi keadaan di sana lokasi kering, juga tidak ada jalan berlubang. Kebetulan di TKP ya, tidak ada jalan berlubang. Memang ini lepas kendali aja, out of control. Naik ke trotoar, nabrak pohon.
Kecelakaan tunggal yang dialami UJ sampai merenggut nyawanya membuat keluarga dan para sahabat syok dan merasakan kesedihan yang mendalam. Tapi benarkah sebelum meninggal ternyata banyak firasat telah dirasakan oleh banyak sahabat ustadz dan artis? Apa sebenarnya isi pesan UJ melalui telepon seluler yang dikirimkan kepada semua sahabatnya? Saya sebelumnya itu mimpi, makanya sangat-sangat khawatir. Mimpi saya ini, kita berdua lagi ngurusin satu urusan di tempat lapang gitu ya. Terus saya lagi ngurusin orang banyak. Terus dia sholat duluan. Sebelum dia meninggal 2 hari, dia sempat mengirimkan bibi kepada semua teman-temannya, termasuk dari Ustadz Center, rekan-rekan kita, bahwa agar bibi dia diimpet, nomor dia dihapus. Karena dia sudah tidak mau menggunakan bibi lagi dan nomor teleponnya. Terus dia ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir batin. Langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini belum pernah dilakukan oleh Ustaz Jeffrey. Kaget iya pasti, karena memang 2 hari sebelum meninggal dia kayak kirim SMS. Minta maaf kalau ada kesalahan. Dia manggil saya Bu Haji, Bunda. Terus udah gitu juga saya pikir, terus saya bilang, lo mau kemana? Ya ternyata memang semua kehendak Allah ya, kita nggak pernah tahu, kita juga kapan kita nggak tahu. Pas malam Jumat itu dia telepon saya, Pip di mana? Ini di rumah. Oh iya. Dan lagi jam 10:30. Nah, terakhir jam 11:30 telepon saya. Ngomong gitu, Assalamualaikum. Kayak itu dia tiba-tiba ngomong begitu. Sama Umi, dia ngedekap Umi dari bangku sambil ketawa-tawa. Umi banyak air matanya ya. Iya kenapa? Umi kan ngodain anak mesti pakai air mata. Bilang bagi dong, Uji air matanya udah habis. Berarti kan Uji malam itu terakhir udah gak keluar air mata. Lalu seperti apa duka mendalam yang sangat dirasakan oleh Pipik, sang istri tercinta? Benarkah karena syok, Pipik seringkali jatuh pingsan kemarin sejak pagi hingga malam saat tahlilan? Seperti apa ketika Pipik membacakan puisi kesayangan UJ? Tunggu intens setelah yang berikut. Di antara lautan umat yang ikut mengantar jenazah UJ sampai ke kubur, Pipik sang istri tercinta adalah wanita yang paling sedih atas kepergian UJ. Masih syok atas kepergian sang suami, Pipik yang terus berurai air mata berulang kali jatuh pingsan. Seperti apakah kesedihan yang dirasakan oleh Pipik atas kepergian sang suami? Benarkah ia kembali berderai air mata saat membaca puisi kesukaan UJ?